Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Bunda semuanya. Apa kabar? Ini kali kedua. Minggu lalu sudah ini mulai ya. Assalamualaikum Dana. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat. Yumna sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dingin ya di sana? Lagi dingin dan kita mulai lockdown lagi di London tier 3. Mulai kalau nggak salah mulai malam ini in the evening. Masya Allah, ada beberapa benda yang sudah gabung, Bunda Nasri, Masya Allah, Ummu Syams. Kita ini dulu ya, share dulu di grup ya. Oke. Insya Allah. Oke. Ada beberapa benda yang sudah gabung. Bentar. Saya belum bisa ngelihat ini sebentar. Ada Mbak Lastri Kuswoyo kelihatan ini sekarang. Siapa yang bergabung karena komen ya. Silahkan meninggalkan komen ada di mana Bunda yang sedang bergabung. Ini di Riyadh seperti biasa jam 12 siang. Di London jam 9 pagi. Ada Mbak Juwani, Masya Allah. Insya Allah bagi Bunda yang ingin bertanya live, silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah akan kita jawab. Semoga insya Allah live kita bisa membawa manfaat dan ilmu yang bisa dipraktekkan dengan langsung. Suaraku jelas ya Dan? Jelas. Jelas ya? Atau pakai headset aja? Pakai headset lebih jelas kali ya? Lebih dekat suaranya, iya. Coba insya Allah. Jadi lebih enak kayaknya ya? Iya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung, Masya Allah, sambil menunggu Bunda semuanya. Kayaknya ini Q&A yang ke-6 ya, yang kelima, Masya Allah, yang kelima. Masih ada beberapa pertanyaan. Sabar dulu Bunda yang bertanya, karena kita hanya bisa kemarin 4-5 pertanyaan ya, padahal kita sudah menyiapkan 12. Tapi karena ada Bunda yang hadir yang ingin bertanya, ya kita jawab yang, insya Allah kalau ada Bunda yang ingin bertanya berkaitan dengan parenting, insya Allah, monggo silahkan diketik di kolom komentar. Kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa menjawab seperti yang beberapa waktu lalu kita sampaikan. Kami bukan parent atau orang tua yang sempurna. Kita pun masih sama-sama belajar, kita pun masih saling memberi nasihat satu sama lain gitu ya. Alhamdulillah kalau misalkan ada beberapa hal yang dia bisa diambil manfaatnya. Yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu ya. Insya Allah itu yang penting apa yang kita sampaikan nanti bisa diberi sedikit banyak beri manfaat lah, itu harapan kita insya Allah. Kita langsung aja ya Dan dengan pertanyaan pertama insya Allah ya. Oke. Dari Bunda Lailatul Mufalahah batch 6, Bunda bahagia. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menegur anak remaja atau murid les di rumah? Jadi sepertinya Bunda Lailatul ini adalah seorang guru les yang melakukan, jadi remaja tadi melakukan hal yang tidak terpuji, misalkan berkata jorok, melihat konten yang tidak baik. Sebagai guru les saya itu kasihan gitu dan risih melihat mereka berbuat sesuatu yang tidak baik. Sedangkan orang tua mereka tidak tahu dan kurang memperhatikan kebiasaan anak-anaknya. Oke, monggo Dan silakan. Iya, kalau kita bicara masalah usia
SMA mungkin ya, usia remaja itu ada sebenarnya anak-anak itu proses kedewasaan anak-anak itu ada 3 fase. Saya bicara ini dulu kenapa? Karena seorang anak remaja yang sudah memiliki tanggung jawab, kalau dia apalagi udah balik, dia sudah seperti seorang dewasa, maka bisa jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang harusnya tidak mereka lakukan. Jadi yang sebelum masuk ke proses maturity itu, saya bilang yang perlu digarisbawahi di dalam menasehati anak remaja itu adalah cara kita berkomunikasi kepada mereka. Jadi dengan respect atau sebuah penghargaan terhadap apa yang sedang mereka alami dan apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka lalui, mereka merasa dimengerti dengan lafaz-lafaz yang kita ungkapkan, itu mereka akan lebih mudah untuk mengikuti nasihat kita. Gitu. Jadi komunikasi, cara kita membahasakan apa yang kita tidak sukai dan juga kita ingin anak itu lakukan atau anak remaja itu ingin rubah gitu ya, adalah dengan respect. Karena dengan respect itu akan it goes through their mind instead of takoknya atau rasa pride-nya itu muncul, egonya muncul. Gitu. Mereka merasa memiliki kontrol terhadap kehidupan mereka. Itu yang fase itu yang sedang mereka rasakan dari anak-anak menjadi seorang yang dewasa, menuju dewasa itu mereka ingin memiliki kontrol terhadap dirinya. Dan salah satu penampakannya ya mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, terutama ketika teman-temannya melakukan itu, mereka ingin fit in gitu ya, mereka ingin diakui sebagai bagian dari temannya itu dengan menonton atau melakukan hal yang temannya lakukan itu. Jadi yang pertama adalah komunikasi yang penuh dengan respectful. Bagaimana? Contohnya, misalkan kita sebagai gurunya, Mas atau misalkan Arhan, bersumpah serapah seperti itu bukanlah hal yang membuat dirimu dihargai oleh orang lain. Karena kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita itu mencerminkan apa yang ada dalam benak kita. Bukankah Arhan ingin orang lain menghargai Arhan? Maka lafaz yang baik keluar dari mulutmu itulah yang akan membuat kamu semakin dihargai oleh orang-orang. Itu contoh komunikasi yang penuh dengan respect, enggak berhenti kamu ngomongnya kok kotor kayak gitu, tidak dengan dosa gitu langsung di stop. Neraka nanti dosa masuk kamu neraka. Tak bilangin ayahmu nanti itu dengan nakut-nakutin atau lecturing atau juga merendahkan mereka. Aku nggak mau kalau punya murid kayak kamu. Keluar aja dari kelas misalkan karena dengar sumpah serapah. Tidak dengan seperti itu. Tapi dengan bahasa yang respect. Bu Guru tahu kalau Arhan itu sedang frustasi, tapi lafaz yang keluar itu mencerminkan apa yang dalam benak kita dan orang akan menghargai kita sesuai dengan apa yang mulut kita itu ucapkan gitu. Dan pasti semua orang ingin dihargai, Arhan pun juga. Itu salah satu contohnya. Jadi yang pertama komunikasi. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan adalah teman, gitu ya. Jadi kita usahakan untuk memberikan lingkungan yang kalau kita sebagai guru ya kita memberikan nasihat kepada dia, Arhan, kayaknya kamu tuh anaknya pinter loh. Berteman itu sama teman yang si A, B, C, si Umar, si itu, dengan mereka insya Allah kamu akan menjadi terpacu. Bahkan bisa jadi kamu mengalahkan yang lain karena Bu Guru tahu kamu itu anak yang pinter gitu. Jadi kita mengarahkan mereka untuk bisa mengambil lingkungan yang kondusif untuk menjadi anak yang lebih baik gitu. Tidak dengan langsung menyalahkan kamu sih temennya sama anak-anak di pengkolan itu yang sukanya cangkruk mungkin sumpah serapah, cangkruk, mabuk, nauzubillah itu.
Tidak seperti itu. Kita berikan alternatif, kita tunjukkan mana yang baik. Ya memang nanti kembali pilihan akan kepada dirinya. Tapi ketika kita dengan respect itu tadi ya, kuncinya cuma satu itu, respect. Apalagi dia seorang anak yang mungkin remaja laki-laki. Ya insya Allah akan masuk nasihat itu, mungkin sekali enggak, 2 kali kita ingatkan dengan tetap respect itu. Sampai kapan, Bu? Ya hasil itu di sisi Allah, kita hanya mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi itu kalau garis besarnya komunikasi dan diusahakan untuk dia mengambil lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh menjadi seorang remaja menuju dewasa yang lebih. Ya, gitu. Oke. Sebelumnya karena ini posisi Bunda kan Laila ya, mungkin sedikit menambahkan. Posisi Bunda Laila ini adalah seorang guru les. Guru. Nah, ini otaknya berlari lebih kencang dari mulut saya, jadi kadang terbalik-balik. Masya Allah itu sudah bagus. Bunda Laila punya semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebuah semangat yang harus terus ditumbuhkan gitu ya. Karena tidak banyak guru yang kemudian peduli pada adab murid-muridnya. Jadi guru yang bertanggung jawab itu ya seperti ini, harusnya tidak hanya memberikan materi matematika, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi mereka memperhatikan bagaimana sih perilaku anak didiknya gitu. Dan kalau setiap guru itu memiliki sebuah, atau guru les, guru di sekolah, sebuah cara pandang seperti ini, insya Allah kita approach pendidikan itu dengan approach yang holistik kan gitu. Dan ini sudah bagus gitu ya Bun. Jadi nggak perlu ngerasa bersalah atau apakah kemudian saya itu terlalu ikut campur orang tuanya. Enggak, ini justru yang bagus. Ini kualitas guru yang bagus ya. Karena kita peduli dengan perilaku mereka. Itu yang perlu dicatat. Kemudian yang kedua, anak kalau kemudian usia misalkan SMP, SMA, usia remaja, entah itu prabalik atau balik gitu ya. Ketika mereka itu melakukan amal, itu pasti kita ngelihatnya itu apa sih yang mendasari gitu kan. Bisa jadi banyak hal, bisa jadi dia itu ikut temannya, bisa jadi nggak tahu halal haram, bisa jadi tahu halal haram tapi nggak peduli, bisa jadi dia melakukan hanya di sekolah atau di tempat les-lesan tapi di rumah enggak, di rumah di depan ibu bapaknya itu menjadi anak yang sangat golden child, sopan. Gitu ya, anak yang sopan gitu. Itu sesuatu yang kemudian harus dilihat juga gitu. Nah, sebagai seorang guru apalagi dia adalah anak usia remaja, menurut saya hal mendasar yang harus kita lakukan tuh nggak hanya sekedar ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram. Memang sih, memang harus pendidikan di awal itu harus kemudian misalkan berbasis, bukan misalkan ya, memang harus berbasis akidah harusnya. Kalau benar sistem, kalau benar cara mendidik anaknya di awal itu dikenalkan Allah, kemudian dikenalkan Rasulullah dan semua yang berkaitan dengan tauhid dan akidah, kemudian dari situ nanti ditanamkan siap dengan hukum-hukum syara kan gitu. Nah, masalahnya ini sudah pada titik remaja yang dia melakukan banyak misalkan pelanggaran kan gitu. Nah, itu harus dilihat dari banyak aspek. Kita hanya bisa memberikan satu aspek saja. Nanti ada aspek di rumah. Makanya Bunda harus kemudian mengkomunikasikan orang tua juga. Nggak hanya bisa dilakukan sendiri, karena kalau kita bisa ya di sekolah atau di tempat lesan, aturan di tempat lesan nggak boleh misalkan swearing atau nggak boleh sumpah serapah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu misalnya gitu ya. Kemudian para murid itu menuruti ya sudah gitu. Tetapi kalau pingin expand ya rasa tanggung jawab ini kemudian dipenuhi dengan benar, maka insya Allah perlu mengkomunikasikan dengan orang tua. Dan kalau perlu mungkin mengkoordinasi gitu ya, kajian orang tua, ibu-ibunya. Gini loh Bu, kondisi zaman anak sekarang, anak les-lesan saya itu kondisinya begini. Jadi insya Allah kalau kemudian harusnya begini, anak-anak itu harusnya usia begini itu tahu begini begitu ya. Nanti setelah itu insya Allah orang tua dan guru are at the same page. Kalau sudah at the same page, maka insya Allah akan gampang mengarahkan anak gitu. Jadi ini lebih luas bahasanya, satu kajian sendiri bisa jadi. Tapi masya Allah, jadi Dana sudah menyampaikan teknik practicality gitu kan. Tapi secara konseptual, kalau kita bicara tentang generasi remaja dan bagaimana mereka itu harusnya bersikap di usia tertentu, itu sebenarnya tidak lepas dari awal mereka itu dididik itu bagaimana, dan pada saat dewasa itu peran dari banyak pihak gitu. Oke? Mungkin itu Dan.
Oke, Kita lanjut ke kita ini ya, pertanyaan yang kedua. kita sapa dulu. Masya Allah, ini Oke, boleh. teman FK dulu, Dani Puji, Masya Allah, selamat datang dan makasih sudah bergabung. Sutardi, Bunda Agun, Erna, Bunda Ida, Pak Bunda Abida, kemudian Umi Zaid, Aninda Syar'i, dari Sumatera Utara, Masya Allah, Hawat Batula. Oke, Dek Messi, Masya Masya Allah. Allah. Oke, insya Allah. Aku nambahin sedikit Oke. tadi belum sempat mau menyinggung tentang maturity. Sebenarnya ini udah kita bahas di YouTube video terkait dengan komunikasi efektif berdasarkan umur itu. Jadi anak remaja itu harapannya mereka udah, apalagi yang udah balik ya, udah mungkin 14 gitu ya. Harapannya mereka sudah mature, sudah dewasa. Nah, tapi banyak juga yang enggak gitu. Karena proses parentingnya yang mungkin ada yang perlu untuk dibenahi dari orang tuanya. Dengan kedewasaan anak itu nanti sebenarnya kenakalan remaja, kemudian hal-hal yang terkait juga akidah, penanaman akidah sudah pasti. Hal-hal yang kita tidak inginkan, dia menjadi anak yang bertanggung jawab, seperti seorang yang dewasa, punya tanggung jawab, tidak wasting time, untuk itu akan lebih mudah. Gitu. Kalau anak itu sudah punya take responsibility atau mature atau dewasa itu. Nah, proses maturity-nya itu ada 3 fase. Yang pertama kan dia misalkan 0 sampai 5 tahun itu selfish. Ya. Anak yang bisa jadi itu sampai 10 tahun masih selfish gitu. Tergantung bagaimana kita mendidik mereka gitu. Nah, saat anak selfish itu apa yang kita lakukan adalah yang memberikan konsekuensi atau ya konsekuensi. Memberikan kalau bahasa kasarnya hukuman gitu ya, punishment gitu. Sehingga mereka tahu bahwa ada rule dan kamu harus mengikuti gitu. Misalkan dia ya itu tadi, kalau habis main dia harus ngumpulin mainannya, balikin ke box gitu. Lah, dia kalau tidak melakukan itu, mainan itu mama yang ringkesin gitu ya, mama yang naruh di box dan akan beresin, akan nggak bisa dilihat selama 3 hari karena disembunyiin sama mamanya gitu. Konsekuensi itu yang harus ada sehingga dia akan menjadi anak yang lebih kooperatif. Itu fase yang kedua. Selfish yang pertama, me, aku semua self-center. Kemudian menjadi anak yang kooperatif. Kooperatif ini dia mau melakukan apa yang jadi tanggung jawabnya, tapi masih kita harus mengingatkan. Kadang dia juga, iya, sudah belajar nak. Iya, ntar lagi yang mau enggak gitu. Tapi dia akhirnya mau. Kita masih harus terpaksa, ngomelin, terpaksa. Masih kooperatif tapi ada masa terpaksanya. Ini kita bisa melakukan bukan dengan konsekuensi tapi dengan komunikasi. Kita Masya Allah ya dengan komunikasi yang positif kepada anak sehingga dia akan akhirnya actually aku memang harusnya melakukan ini gitu. Terus yang terakhir ini yang dewasa, mature, ini dia take responsibility. Nggak usah disuruh belajar, dia sudah belajar. Nggak usah disuruh letak handphone sebelum tidur, dia sudah letak handphone. Nggak usah dia belajar les, ya les. Nggak pakai itu kata-kata yang keluar dari mulutnya itu harusnya hal yang khair, dia sudah tahu itu. He or she take responsibility. Nah, anak yang seperti ini, inilah yang mature dan itu Bunda itu hanya menjadi tempat konsultasi. Jadi gimana ya Bun, kalau aku PR-nya sekarang aja, nanti abis itu aku tak main sepeda. Oh iya bagus nak gitu. Nggak perlu, karena dia take inisiatif sudah gitu. Jadi anak-anak yang sudah mature itu biasanya akan lebih mudah dia untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia sadar tanggung jawabnya sehingga wasting time itu nggak ada gitu. Mungkin itu. Oke. Mungkin agak menyerong dari pertanyaan tapi hanya tapi aja. Bagus, Masya Allah. Kadang-kadang practicality-nya ini yang sulit gitu ya. Kita pengen anak itu begini gitu, tapi ternyata faktanya kok gini gitu. Dan gimana ya supaya anak itu ngerti gitu. Oke, Insya Allah. Jazakallah khair. Lanjut. Oke. Yumna ya. Dari Bunda Nurlina di batch 6. Kayaknya online deh. Apa tadi saya ngelihatnya salah. Anak saya umur 4 tahun, suka berteriak-teriak jika ada sesuatu yang diinginkan dan suka ngambek jika yang dia inginkan tidak cepat dituruti.
Bagaimana solusinya, Dok? Oke. Syukron. Ini setiap bunda yang punya anak 4 tahun mungkin pernah ngalamin ya, atau 3 tahun, atau bahkan ada yang mulainya itu 2 tahun gitu. Jadi yang pertama, tarik nafas dalam-dalam, Bun. I'm not the only one in this world. There's so many mothers who's gone through the same thing gitu ya. Itu harus, saya bukan satu-satunya. Pasti ada bunda yang lain yang merasakan. Dan kadang kalau kita itu dalam sebuah komunitas dan masing-masing curhat misalkan, terus bilang anak saya itu loh psikiater, iya anak saya juga yang rasanya, oh ternyata nggak sendiri ya. Dan ada perasaan I'm not the worst mom in the world gitu. Itu udah positif loh ya. Kalau misalkan kita udah ngerasa bahwa you know what, actually I try my best. Saya itu sudah mencoba yang terbaik dan masih ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Itu udah Masya Allah, Alhamdulillah. Harus positif gitu ya Bun ya, harus positif. Nah, gimana solusinya? Oke, yang pertama dulu yang harus dilihat, kalau anak usia 4 tahun kemudian suka jejeritan, yang pertama, di rumah itu ada nggak yang biasa jejeritan? Ada nggak yang biasa teriak? Gitu, karena anak nggak akan melakukan sesuatu, jadi mereka itu paling, anak apalagi usia 4 tahun ya, itu paling gampang copy paste gitu ya. Oh ada yang teriak, ya saya juga teriak gitu. Itu harus dilihat dulu, ada nggak di rumah itu yang suka teriak. Bisa jadi bukan bunda, bisa jadi ayah. Kalau nggak ayah, bisa jadi kakak-kakaknya kalau dia punya kakak. Atau kalau Kakek enggak, nenek. kakek neneknya gitu ya. Atau kalau enggak tontonan TV gitu ya. Dan itu berpengaruh sekali, makanya kita harus benar-benar bisa memfilter mana tontonan yang bagus, mana yang enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu bertanya, apakah kemudian pada saat mereka teriak, kita itu respon? Kadang kalau kemudian kita respon saat mereka teriak, maka ke depannya, semakin saya teriak, semakin bunda akan kerespon gitu. Mereka pakai trik itu. Jadi ya, it's not their bukan kesalahan mereka. Melihat gitu pola. Mereka melihat pola. Kalau kemudian semakin saya teriak, semakin louder, semakin keras, semakin cepat saya mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya. Akhirnya besok lagi akan tambah ininya, pitch-nya tambah tinggi gitu loh. Jadi itu cycle yang harus kita putus. Akhirnya cara mutusnya gimana? Jadi kadang gini ya, mungkin ini yang kadang mungkin bukan bunda gitu ya. Bunda sudah tahu kalau tidak saya nggak akan respon. Tapi mungkin kakak-kakaknya, ayahnya bisa jadi seperti itu. Dan ini harus kemudian didudukkan semuanya. Disampaikan kepada si anak 4 tahun dan juga kakak-kakaknya atau ayahnya gitu ya. Kalau adik teriak, jangan direspon. Kalau adik meminta sesuatu dengan teriak, semuanya dengar ya, dengar semuanya. Jangan direspon. Nanti adiknya juga tahu, oh ada aturan baru tuh di rumah gitu ya. Terus kemudian harus konsisten gitu ya, harus konsisten semuanya. Misalkan, oh tapi telinga aku sakit mama, ini teriak, ya pergi, go away from him or from her gitu ya, menjauh aja dari teriakannya, entah itu keluar ke kamar dan seterusnya. Lama-lama nanti si anak ini akan paham gitu ya, bahwa oh teriakan itu tidak mendatangkan hasil. Tapi harus kemudian paling 3 hari ya. Paling 3 hari, tapi harus diberi penjelasan. Dan kemudian ditutup. Jadi adik kalau mau meminta sesuatu atau kakak ya, terserah, adik kalau minta sesuatu dengan teriak, maka nggak ada satupun di rumah ini yang akan merespon. Yang kedua, ask nicely, baru kita nanti merespon. Nicely itu dengan bahasa yang lembut, bahasa nada yang rendah, please and thank you kalau di sini. Kalau di sana terima kasih, tolong, yang kayak gitu ya. Itu disampaikan, itu pilihannya. Jadi kalau nggak teriak ini. Nah, nanti mungkin hari pertama masih teriak-teriak gitu ya. Hari kedua masih teriak-teriak. Bunda harus tetap stick to your gun gitu ya. Kemarin mama bilang apa, dan kita nggak perlu ikut teriak. Dia jangan teriak, jangan gitu ya. Jadi diam aja, bahkan diam nggak merespon itu sudah cukup bagi mereka memahami, oh ibuku itu ternyata stick to what she said gitu. Kemarin tuh bilang nggak akan respon, bener nggak ngerespon. Nanti hari kedua mereka akan paham, umur 4 tahun sudah paham. Hari ketiga baru, ya wis percuma gue teriak-teriak gitu ya, udah ngabisin suara nggak ada yang ngerespon gitu. Jadi itu yang kemudian untuk memutus pola itu seperti itu, insya Allah. Jadi dilihat dulu penyebabnya itu apa. Dan dijelaskan kepada mereka, Bun, bahwa teriak itu nggak bagus. Kalau di dalam rumah, kita ngomong dengan bahasa, kalau di sini namanya indoor voice gitu ya, bahasa di dalam rumah. Kalau di luar, di taman, misalkan, ayo kejar aku, ya nggak masalah, karena memang di taman. Ayo kejar, ayo sini, lempar bolanya. Ya wajar, karena itu kan di luar. Kalau di luar, lempar bolanya, ya nggak ada yang denger kan gitu. Itu namanya outdoor voice, wajar. Kalau di luar nggak boleh teriak, misalkan,
nggak, jangan teriak-teriak tapi main bola, ya nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi ngerti maksudnya, kita tahulah penempatannya bagaimana, insya Allah. Jadi harus dilihat dulu bagaimana sebenarnya apa yang menyebabkan dia seperti itu. Bisa jadi sebenarnya cara merespon kita. Yang kita bisa ubah adalah cara respon kita terhadap anak. Kalau anak melakukan A, kemudian kita selalu merespon yang sama, maka mereka akan baca pola itu. Mungkin itu. Ada tambahan, Dan? Iya, enggak. Oke. Itu yang digarisbawahi. What we can control is our response gitu kan. Dan itu yang harus kita ubah, apa yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa ngontrol emosi anak dan teriakannya. Udah jangan teriak. Masuk kita mau tutup mulut mereka dan sebagainya kan, nggak mungkin. Ya, nggak tambah rame nanti ya. Mungkin ada Bunda Iya. di sini yang mau bertanya live, monggo silahkan. Selamat datang kepada Bunda Rahmiati. Kenapa, Dan? You wanna say something? Tadi ada yang bertanya dari Mbak Farlina Afar. Farlina Afar. Mbak Evi di Depok. Bagaimana cara menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak yang sudah terlanjur balik? Usia 15 sampai 17, apakah masih bisa dikejar karena goldennya sudah lewat? Jawaban cepatnya masih bisa, Bun. Ya, contohnya siapa? Kita sendiri, gitu loh. I mean, saya sendiri, saya juga living proof gitu ya, living proof. Atau siapapun sebenarnya, kalau orang dulunya nggak kenal Islam, kemudian jadi kenal Islam, kemudian membaktikan dirinya untuk Islam. Ada banyak ya ustadz atau kemudian artis yang hijrah namanya. Mereka adalah dulunya nggak begitu practicing, bahkan kalau mungkin ada yang kenal Ustaz Felix ya, beliau dulunya bukan muslim, jadi muslim, sekarang menjadi pejuang Islam, Masya Allah. Apakah masih mungkin? Masih gitu loh, masih bisa. Apalagi kalau kemudian mereka itu, kita punya hubungan bagus dengan mereka itu percaya sama kita, mereka tahu bahwa whatever we do is for their best, misalnya gitu, maka insya Allah komunikasi itu jalan, kemudian anak itu masih melihat kita sebagai reference point, itu adalah keunggulan yang luar biasa. Itu adalah bisa dibilang golden opportunity gitu loh. Terus bagaimana cara membangunnya? Banyak diskusi. Ya, nanti akan ada ya prosesnya. Yang pertama gini, seseorang itu bisa memiliki sebuah kepribadian Islam kalau cara berpikir mereka itu Islami, gitu ya, dan kecenderungan atau nafsiyah mereka itu juga Islami. Itu. Kalau kemudian kita untuk memiliki sebuah pemikiran yang Islami, jadi ini adalah end product kalau kita mendidik anak itu, menjadikan mereka adalah generasi yang punya kepribadian Islam. Itu bukan hanya generasi yang suka misalkan hanya sholat, aktivis masjid misalnya gitu ya, tapi kemudian mereka nggak tahu tata cara nanti kalau misalkan dia menjadi seorang manajer, seorang yang mau bekerja di misalkan keuangan, nggak tahu halal haram, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi orang yang anak yang berkepribadian Islam, anak yang embody the whole Islam gitu ya. Teaching. The whole concept of Islam, adabnya iya, akidahnya iya, syariatnya iya gitu ya, kepeduliannya kepada umat iya, kepedulian kepada orang di lingkungan iya, bakti kepada orang tua iya. Wah, susah banget ya. Ya iya memang gitu ya. Makanya kalau ayah ibu itu bisa menghasilkan anak soleh dan soleha, ya wajar kalau pahalanya itu terus mengalir kan gitu, karena dia tugas berat. Nah, menanamkan akidah anak pada saat anak itu sudah balik ya, memang mungkin ya gambaran kita sedikit telat. Bayangkan kalau misalnya nggak telat, pasti mereka sudah shooting to the star gitu ya. Mereka sudah akan menjadi generasi yang hebat. Tapi kalau telat nggak perlu disesali, karena ini pelajaran gitu ya. Alhamdulillah Allah ngasih kita sebuah hidayah gitu ya. Kita sadar, oh saya itu telah salah mendidik anak, atau kurang pas atau kurang maksimal. Sekarang saya benerin. Nah, untuk anak yang sudah balik dan kemudian sudah sudah dewasa gitu ya, kunci utamanya kita tanamkan akidahnya itu dengan banyak diskusi gitu ya, dengan mengajak mereka berpikir. Itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang menjelaskan afala tadakkarun, afala tadabbarun ya, afala yaqilun ya, ayat-ayat yang mengajak kepada manusia itu untuk berpikir. Dan memang karena mereka sudah mampu berpikir, makanya disebut akil balik. Mereka itu sudah punya akal dan akalnya bisa dipakai. Makanya kalau kemudian kita ajak mereka berpikir, nak kalau kita mati misalkan gitu, terus kita itu mau kemana ya, pertanyaan-pertanyaan berdasar seperti itu. Kemudian kita itu bernafas tiap hari, sibuk ya, ujian, belajar, itu buat apa gitu. Apakah endingnya nanti kayak orang-orang
yang nggak percaya sama akhirat, akhirnya mati udah dikubur udah selesai, atau sebenarnya ada alternatif kehidupan yang lain? Wujudkan dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa, outsource kepada orang, kepada ustazah, kepada ya aktivis-aktivis yang ada di sekitar kita, atau kalau nggak banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan bisa kita dapat dari, jadi kita pun harus belajar gitu ya. Kemudian banyak pertanyaan dari internet, misalkan pertanyaan tentang YouTube. konsep kehidupan misalnya gitu ya, video YouTube bisa ditonton bareng, kemudian kita diskusikan sama mereka gitu loh ya. Itu tekniknya aja, tapi intinya sebenarnya kalau untuk menanamkan akidah pada saat anak itu sudah akil balik adalah mengajak mereka berpikir gitu ya, ajak dengan tentang apa saja pasti nanti ada. Dan kemudian kita juga punya backup gitu ya. Backup dalam arti gini, kalau kita nyatakan bahwa Islam itu adalah way of life, jalan hidup, berarti kita pun tahu jalan hidupnya itu di sebelah mana gitu loh. Kalau misalkan saya punya masalah, saya itu pengen nikah misalkan ya, udah remaja, tapi katanya nggak boleh pacaran, terus gimana gitu ya, kita cari Islam itu solusinya bagaimana. Berarti itu menuntut kita juga harus tahu, itu sudah bicara syariat gitu ya. Cuman nanti akan ada pertanyaan yang lain ya, yang menjelaskan bahwa setiap syariat kalau tidak dibangun dengan sebuah kekuatan akidah akan lepas suatu saat gitu. Nah, kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, kecintaan mereka kepada Al-Quran, itu yang harus dibangun lebih dahulu. Makanya Al-Quran itu tidak hanya untuk dihafalkan, Al-Quran itu untuk didiskusikan, untuk kemudian diambil pelajarannya. Kenapa kok Allah menyebutkan watini wazaitun waturi sinin misalkan gitu, apa maksudnya? Kadang kalau kita nggak paham tafsirnya bisa kayak nggak nyambung gitu kan ya. Nah, ini yang harus kemudian munculkan kecintaan ini, sehingga mereka melihat dan bahwa menjadi muslim itu ternyata sungguh membanggakan sekali gitu. Mungkin itu. Itu tadi kan dari akliyahnya. Kepribadian tadi ada dua unsur. Unsur akliyah yang Islami dibangun dengan diskusi-diskusi. Bagaimana dengan unsur nafsiyahnya, atau ya bahasa awamnya perasaan ya, mungkin perasaan kita untuk dibangun sehingga nanti nggak berbenturan. Rata-rata kan yang susah untuk berubah menjadi lebih baik untuk anak-anak, actionnya atau tingkah lakunya menjadi Islam itu, yang menjadi penghambat biasanya kan perasaannya, nafsiyahnya. Aku nggak seneng, nafsiyahnya gitu. Nah, gimana itu untuk membentuk mengkondisikan? Jadi nafsiyah atau kecenderungan itu sebenarnya dibangun dari kedekatan dia kepada Allah. Sebenarnya ya, kalau kita mau bahasan nafsiyah itu seperti firullah ya, kemudian saling mencintai for the sake of Allah, demi Allah, kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya mengkaitkan kita dengan Allah ya, membaca Quran misalnya gitu, atau bersedekah ya, atau berzikir. Banyak ya, ada banyak contoh dari para sahabat ya, yang kemudian menunjukkan kekuatan nafsiyah mereka ya, termasuk di dalamnya percaya pada ketetapan Allah, bahwa apa yang ditetapkan Allah itu baik. Itu sifatnya memang ada di dalam diri, tapi nafsiyah itu pun bisa tergerak kalau kemudian akliyahnya benar. Ini kan ilmu-ilmu kayak misalkan kita itu harusnya takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Enak diomongin tuh, enak, gampang kan gitu. Tetapi prakteknya itu yang sulit, karena ketakutan itu adalah sebuah perasaan yang itu harus dibangun gitu loh. Sekarang gini, contoh, dan perasaan itu akan dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Kalau perasaannya, kalau kemudian ada orang misalkan gini ya, ada saya kasih tahu, dan saya itu ada orang gitu ya, dia itu sebentar, ini nyari gorengan aja. Gorengan itu enak. tapi kok menggoda banget ya. Kolesterol dan sebagainya. Nah, itu kekuatan pemikiran kita aja gitu loh. Kalau kemudian kita stick kepada strength of character. Saya bilangnya strength of character. Kalau karakter kita tuh kuat dan yakin benar, kolesterol saya ini saya bisa bikin drop dead gitu ya, tiba-tiba mati, jatuh, kena stroke dan seterusnya. Itu yang kita pikirkan, maka kita pun akan sebentar. Back off. Nah, akan back off karena ada kekuatan yang ekstra kuat, dan itu muncul dari pemikiran ini tadi. Nafsiyah juga seperti itu. Tetapi nafsiyah itu memang paling gampang kalau dikondisikan sejak awal, sejak dini gitu loh. Anak-anak yang dikondisikan dengan Islam sejak dini itu
Kalau akliyah bisa dibangun gitu ya, nanti dengan membaca, dengan mendengar, dengan Lebih diskusi, gampang dan lebih cepat. lebih gampang dan lebih cepat karena sifatnya adalah informasi, dan kalau itu meyakinkan, oke, I'll take it. Kalau nafsiyah itu adalah sebuah apa ya, pembentukan yang butuh waktu, pembiasaan, dan butuh waktu yang cukup lama. Kadang akliyahnya berubah cepat, nafsiyahnya nggak nyambung. Yang terjadi seperti kita ngerasa seperti apa namanya, hipokrit gitu ya. Saya itu harusnya begini tapi kok saya enggak, misalnya gitu ya. Akhirnya ya Allah, saya itu apa sih, kok bilang ngomongnya gini terus ternyata kenyataannya enggak. Ya karena kita sedang berjuang untuk mensinkronkan antara akliyah dengan nafsiyah ini tadi. Ini jadi bicara akliyah nafsiyah gitu ya. Tapi tadi Bunda Farli tadi pertanyaannya tentang menanamkan akidah kepada anak gitu ya. Apakah mungkin? Masih mungkin, karena banyak orang non praktisi menjadi practicing, orang non muslim menjadi muslim, dan mereka menjadi tetap jadi orang-orang hebat. Beri mereka inspirasi, Bun. Ya, ini satu kunci yang menurut saya it works for me myself gitu ya, bahwa inspirasi orang hebat itu seperti ini loh. Orang hebat itu seperti misalkan Muhammad Al-Fatih, seperti Mu'ad bin Jabal, seperti Mus'ab bin Umair. Berikan pilihan itu. Jadi nggak hanya sekedar Justin Bieber, tidak hanya sekedar K-pop, Korea pop, BTS, atau kemudian Selena Gomez. Beri mereka alternatif gitu, beri mereka bacaan atau diskusi. Kalau mereka nggak senang baca, suruh mereka nonton kajian atau mungkin movie yang kemudian inspired them, kayak misalkan Umar bin Khattab dan seterusnya gitu ya. Itu yang akan membuat, yang penting kita itu banyak diskusi dengan mereka. Ada diskusi, kalau nggak ada bahan kan juga nggak bisa diskusi gitu lah. Terus bahannya apa? Bahannya apa aja dalam kehidupan kita. Adik, ada teman gini-gini, atau studi kasus ini. Kalau saya suka seperti ini. Kalau ada teman begini, kalau adik gimana melihatnya? Ada teman ngajakin kita nggak pakai kerudung keluar, nanti sebelum nyampe rumah, ayo kan nggak lihat, ibu kan nggak lihat ya, tapi Allah kan lihat. Iyalah, Allah nanti istighfar yang banyak, sholat yang banyak, pasti nanti diampuni sama Allah. Jadi temennya ngasih, nanti adik gimana responnya kalau seperti ini? Itu bagus, karena menyiapkan mereka dengan sebuah real issue gitu ya, real problem. Mungkin itu. Ya. Oke, ada 2 lagi pertanyaan. Kita lanjut. Dari Bunda Ifah. Masya Allah, ini top fansnya dokter kembar. Masya Allah. Masya Allah. Dokter, bagaimana menghadapi anak sambung? Karena anak tersebut sudah balik, yang mungkin selama ini dimanja oleh ibunya yang dahulu. Karena yang dirasakan dalam hati ibu sambung tertekan batinnya. Syukron, Dok. Yang tertekan ibu barunya anak berarti? Iya, ibu sambungnya. Oke. Ini memang tricky banget ya. Ini sesuatu, sebelum kita menikah, kalau kita tahu punya anak sambung, berarti secara mental kita harus menyiapkan diri, gitu ya. Banyak literatur yang harus kita baca, atau mungkin apapun lah yang membuat kita itu harus menguatkan diri, bahkan akan ada tantangan kalau kemudian ada anak rejection, kemudian ada power struggle gitu ya, kemudian segala macam lah, kemungkinannya kan banyak. Kita possibility-nya itu ya the best scenario itu kalau kemudian si anak menerima kita seperti ibunya gitu. Jadi gini, Bun, kita jangan pakai sebuah mindset bahwa anaknya yang salah gitu ya, atau ibu yang sebelumnya yang salah. Karena seperti itu kita berarti sudah membuat mindset bahwa this problem is unresolved. Masalah ini tidak akan bisa terselesaikan karena sudah salah dari awal. No, mindset kita, ini adalah kehidupan yang baru, saya orang yang baru, dia orang baru, ini adalah family unit yang baru. Kalau baru kemudian ada rejection, kalau baru kemudian ada kesulitan, ada gesekan, itu wajar banget. Kita harus menerima itu. Kita harus take a deep breath ya, step back, kita terima. Jadi menerima kondisi buruk itu adalah sebuah sebuah big step ya. Dalam konsep akidah qada dan qadar kan juga seperti itu. Apa yang tidak ada dalam kontrol kita harus menerimanya, alhamdulillah ala kulli hal. Kan seperti yang kita sampaikan kan. Nah, itu dulu. Jadi I can understand why. Saya pun kalau punya ibu baru, saya akan hang on second, you're not my mother. Bahkan ada pikiran mungkin you still my dad from my mother. Kamu mencuri ayah saya dari ibu kandung saya. Bisa jadi yang muncul seperti apalagi banyak sinetron tentang Ibu Tiri gitu ya, lagu-lagu Ibu Tiri, hanya cinta kepada ayahku saja ya. Kayak gitu. Itu menunjukkan, dan ini subhanallah mindset yang sudah di drill dalam
benak anak sejak awal. Wajar kemudian anak itu ibu tiri, takut, ibu tiri, oh mak lampir gitu kan. Nah, jangan salahkan anak kalau kemudian anak itu dewasa, tumbuh dewasa dengan membawa hal seperti ini, kemudian mereka pasang barrier gitu ya, barrier atau a big wall. I'm not gonna let you in because I don't know who you are. Aku nggak ngerti apakah kamu itu memang doing a good thing for the sake of me, ya, melakukan hal yang baik untuk memang demi aku, kebaikanku, atau memang hanya mencari muka di depan ayah aja. Subhanallah, ya kan? Jadi itu, dengan memahami ini akhirnya kita nerima, oke, nggak apa-apa nak, aku bisa, mama bisa ngerti gitu ya, atau ibu, bunda bisa ngerti kalau misalkan si anak jaga jarak. Berarti yang pertama adalah kita yang harus membuka diri. Ya, kita harus membuka diri sebagai bunda. Kita membuka diri itu dengan apa? Ya, memberikan bahasa cinta. Itu yang pertama. Jadi bahasa cinta yang cocok dengan dia itu seperti apa? Dia itu anaknya kayak apa sih? Oh, jadi itu yang pertama, Bun. Yang kita tunjukkan adalah cinta, mercy. Nanti pada saat itu mereka akan bisa, oh ternyata orang ini memang benar-benar cinta gitu. Nah, kalau sudah seperti itu mereka akan bisa kembali masuk kepada kehidupan kita dan menerima kita apa adanya gitu. Yang pertama itu aja, buka channel komunikasi, show them that you love them for the sake of them gitu ya. Tunjukkan dengan bahasa yang mereka pahami. Dengan bahasa cinta yang mereka pahami. Tonton lagi video YouTube kita gitu ya. Ada word for affirmation, ada hadiah, ada apa lagi, Dan? Ini your expertise, quality time. Ada 2 lagi. Ada physical touch, sama act of service. Act of service. Ya, kalau sudah dewasa itu lebih ini lagi gitu ya, lebih enak lagi karena kita bisa ajak ngomong mereka, ajak diskusi mereka. Jadi jangan sampai misi kita itu misi kita harus mereka harus, aku sekarang ibu barumu. Jadi kamu harus menerima aku sekarang. Aku adalah ibumu, jangan gitu. Karena kita aja kalau orang barusan menikah itu aja masih kagok kan gitu, masih toh. Ini suami itu sukanya apa? Kalau saya itu tersenyum begini translate menjadi apa gitu kan. Kita mesti saling mengetahui, beri mereka ruang untuk mereka itu tahu bunda, the real you. What is it? Gitu ya. Apa sih membuat bunda itu spesial? Ya, rasa cinta saya adalah adalah bunda sambung, tetapi saya bisa memberikan cinta seperti bunda kandung gitu. Ini nak ya, misalkan ditunjukkanlah, mungkin kalau dia suka act of service, setrikain bajunya. Lo kan udah dewasa, ya nggak masalah karena ini kita dalam sebuah misi gitu loh. Misi untuk mencuri hati dia. Kok harus kita sebagai bunda? Lah kalau kita menuntut mereka gitu ya, ya berarti pertanyaan harus datang dari mereka. Ini yang bertanya kan bunda sebagai posisi ibu sambung, ya saya jawabnya harus dari perspektif atau persepsi bunda. Ya kita harus kemudian, nggak perlulah ya mereka dulu dah, atau ini ya apa namanya, kalau bahasa Jawa tuh udur-uduran gitu ya. Udur-uduran kan? Iya-iyalan. Mereka dulu, oh saya dulu, nggak perlu pun. Ya kita aja melakukan karena kita melakukannya demi the whole family unit gitu kan. Oke, insyaallah mungkin itu. Aduh panjang kan. Sudah mau coba. Masya Allah ada 60 orang yang hadir at some point. Masya Allah. Ada satu lagi. Iya. Dari Mbak Anissa Widayati. Sebenarnya pembiasaan membuang sampah pada tempatnya setelah kita menasehati, kita beri contoh, kita ingatkan. Ada nggak teorinya berapa lama kebiasaan itu bisa terbentuk? Apakah karena terkadang memang ada asisten sehingga bertahun-tahun kok belum tertanam sehingga selalu harus diingatkan? Oke. Sudah menjawab sendiri pertanyaannya. Iya. Kalau mungkin aku ngasih sedikit jawabannya. Pembiasaan itu kalau sudah dewasa mungkin ada yang berpendapat 21 hari. Itu bisa membentuk kebiasaan ya. Itu berdasarkan bukunya Stephen R. Covey itu dikatakan kalau kamu terus-terusan selama 21 hari itu bisa membentuk kebiasaan baru. Jadi entah ya mostly mungkin it work out tapi tidak, kalau ilmu psikologi itu sekali lagi kan enggak kayak saklek, 1 ditambah 1 equal 2 gitu, enggak seperti itu. Tapi roughly rata-rata 21 hari itu kalau terus-terusan dia akan akhirnya terbentuk kebiasaan itu. Kemudian semakin dia kecil, semakin dia itu gampang untuk terbiasa. Jadi seperti misalkan potty training. Kalau dia umurnya 3 tahun, dibandingkan 5 tahun umur potty training 5 tahun itu lebih cepat
mungkin kalau potty training nggak bisa ya di itu kan. Tapi mereka intinya anak itu akan terbiasa kalau masih muda akan lebih mudah membiasakan. Seperti Yumna tadi pas membahas tentang nafsi ya, membiasakan pakai kerudung, membiasakan salam, membiasakan makan berdoa dulu atau masuk kamar mandi pakai kaki kiri gitu. Semakin muda mereka akan semakin gampang dan akan melekat kuat seperti melekat di batu, bukan di pasir. Jadi tergantung itu pembiasaan membuang sampahnya itu umurnya berapa. Terus Tekniknya yang ketiga, bisa jadi tekniknya ya betul bisa dengan kalau saya suka dengan reward chart. Jadi kasih nama, terus ada apa itu nih item apa saja yang menjadi tugasnya. Setiap dia selesai kasih bintang stiker 1 gitu. Saat kamu sudah selesai ada 20 stiker, aku bawa kamu ke toko buku, pilih apapun yang kamu mau, buku apapun, seharga maksimal 50.000 misalkan atau 100.000 gitu. Jadi mereka ada sensasi of achievement. Jadi sensasi oh aku berhasil itu. Anak itu butuh juga ada sensasi seperti itu. Wong kita aja misalkan masak itu ternyata yang nyobain, wih enak banget, besok lagi yo semangat untuk masak gitu. Tapi kalau aduh rasa nggak ngalor nggak ngidul ya nggak akan pernah kita mau mencoba lagi gitu kan. Jadi sensasi human nature itu, sensasi achievement, sensasi ada keberhasilan itu anak bisa rasakan, insya Allah akan lebih membantu. Ya kalau ada rewang atau pembantu atau asisten itu ya memang akan mempersulit pendisiplinan karena oh ada mbak aja. Tapi kalau dibuat perjanjian selama tidak ada mbak kamu yang melakukan, kalau ada mbak ini break dari kamu dan ada reward saat kamu melakukan, insya Allah anak akan lebih kooperatif dan gak akan mudah untuk melupakan apa yang menjadi responsibility-nya, apa yang atau jadi diberi tanggung job jawabnya. description as they grow old gitu ya, as they grow old. Jadi mbak itu untuk membantu bunda, bukan untuk membantu si kecil. Misalkan rapiin tempat tidur, itu that's their own mess gitu kan. Buang sampah ditambah, kemudian jadi as they grow old mereka harus ya memang kadang hidup apa namanya independen. Misalkan kalau mereka mondok, biasanya mondok itu benar-benar life skill-nya itu bagus gitu ya, karena they are forced, mereka dipaksa untuk hidup sendiri gitu. Mungkin itu salah satu atau banyak alasan kenapa memondokkan anak itu adalah one of the alternatif atau bahkan banyak disukai gitu loh ya kan, karena memang anak akan terbiasa untuk independen. Tapi terlepas jadi dari pendisiplinannya di outsourcekan, cuman masalahnya nanti bahasa cintanya nggak terpenuhi. Jadi ada pro dan kontra lah, tergantung usianya berapa. Cuma sebenarnya kalau kita punya visi yang jelas gitu ya, anak itu usia 10 tahun itu bisa apa sih, misalkan harusnya itu mereka bisa apa sih, kemudian kita itu planning kan itu, oke, misalkan dia harus bisa sudah independen untuk bersihin kamar, beresin buku, beresin semuanya sebelum mereka tidur. Ya kita bikin itu list ya gitu ya. Kemudian ini job description-nya Adit. Misalkan tahun ini kan udah 9 tahun gitu ya. 9 tahun tuh begini gitu. Misalkan terlalu banyak mah. Oke lah, kurangi berapa? 5. Ya deh berarti bulan depan nanti ditambah 6 ya gitu. Itu cuma teknik aja. Tapi kita punya gambaran. Sampaikan aja itu Bun kepada mereka gitu ya. Anak 9 tahun tuh harapan Bunda seperti ini loh gitu. Pasti mereka itu pengen please their parents. Itu nature-nya anak itu, kalau kita punya relationship yang bagus insya Allah seperti itu. They are happy when you're happy. Gitu. Iya, betul. Pure soul. Betul ya, kita aja yang ngarahkan insya Allah ya. Iya. Ada lagi ini, ada komen mau disapa dulu juga. Ya. Ada komen dari Mbak Yuli nih, jangan fokus ke terampilan ibadah, tapi banyak ngobrolin filosofi reason why. Ini kayaknya tadi berbicara tentang anak gitu ya. Yang nafs akliyah tadi. Oke, tadi tentang Al-Quran jangan sampai selesai di hafalan, tapi dicintai dan digali. Setuju banget gitu ya. Ada pertanyaan dari Bunda Rizka. Oke. Insya Allah. Ini juga bagaimana setia jika fan setia. Ya, salah satu top fansnya Dokter Kembar, Masya Allah, Barakallahu Fik. Bagaimana jika aturan orang tua
dan anak berbeda dengan aturan kakek dan neneknya. Misal ketika berkunjung ke rumah neneknya suatu waktu, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Oke, kayaknya ini udah Kita pernah bahas ini ya. pernah jawab. Kayaknya pernah jawab. Nggak tahu, mungkin ada Q&A di pertama kali ya. Ada beberapa prinsip gitu ya. Yang pertama, kakek nenek dan orang tua harus satu tim. Gitu ya, satu tim, you has to be at the same page gitu. Misalkan dalam hal apa aja kedisiplinan, berarti ini menuntut kita sama kakek nenek itu mengkomunikasikan, gitu kan? Jadi komunikasikan apa namanya, Mbak Huti, Visi misi. ya Nek, kalau visi misi Nek, kalau bisa jangan, misalkan aturan kita, misalkan nggak ada es krim, misalkan suatu saat nenek, alah, kok gitu aja nggak boleh, misalkan gitu ya. Kita harus ingat bahwa kakek nenek itu punya cinta yang beda dengan cintanya orang tua, gitu ya. Dalam arti gini, kakek nenek itu they just want to love their grandchildren. Mereka hanya ingin mencintai dan menunjukkan cintanya, memanjakan dalam tanda petik, gitu. Dan anak bisa jadi, bukan bisa jadi ya, anak akan treasure that love. Berapa banyak anak yang menangis karena kakek neneknya meninggal? Karena yang kakek nenek itu diasosiasikan dengan everything I ask, apapun yang aku minta, kalau bunda itu masih nggak boleh kakek nenek, pasti boleh gitu. Makanya mereka punya gambaran yang apa ya, indah gitu loh. Kenangan dengan kakek nenek itu selalu indah karena mereka minta apa aja dibolehin gitu. And they need that kind of love, unconditional love ya, not if not bad love gitu ya. Itu harus apa namanya, nggak masalah gitu ya Bun, nggak perlu menyalahkan, dan itu nature-nya kakek nenek. Nanti kita jadi kakek nenek juga kayak gitu loh. Kita nggak jangan dimarahi toh, jangan digini toh gitu, pasti ada seperti itu gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa mengubah ayah ibu kita juga, nggak sopan lah kalau kok gitu sih ya, kok gitu sih Bu, sama kakek nenek itu dia nggak boleh lah gitu ya. Itu biarkanlah mereka seperti itu, cuman kasih aturan. Kakek nenek itu punya aturan sendiri, bunda sama ayah punya aturan sendiri gitu. Nah, itu tadi kalau nggak bisa didiskusikan, nggak bisa disatukan. Ya, kalau misalnya kakek nenek bisa bersatu dan kita take a lead gitu ya, kita atau orang tuanya take a lead, alhamdulillah. Tapi kalau itu bisa jadi malah besar masalahnya, ya kamu itu sok ngatur-ngatur aku misalnya gitu ya. Ya pada saat kakek nenek, anak-anak bersama kakek nenek, ya aturan kakek nenek yang diaplikasikan. Pada saat anak-anak bersama kita, ya aturan kita yang diaplikasikan. Kalau kemudian bertentangan gimana Bun, misalnya gitu, kita kembali kepada Islam gitu ya. Kalau kemudian itu masalahnya hanya es krim atau lollipop, no problem gitu loh. Jangan itu menjadi a big deal gara-gara itu bertengkar sama ayah ibu kita gitu ya. Tapi kalau aturannya jilbab, kerudung, sholat, ya hal-hal yang wajib, ya jelas kita harus sampaikan kepada mereka, ini bukan aturan mama, ini aturan Allah. Ini bukan aturan kakek, ini aturan Allah gitu ya. Tapi kalau urusannya hanya lollipop, urusannya hanya sekedar warna baju, biarkan gitu loh. That is not, don't pick fight over all those things gitu. Jadi standarnya direndahkan banget dari sisi wajib aja lah, pokoknya semuanya bunda sama kakek setuju, kalau nggak ada persamaan ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi misinya idealnya adalah ada persamaan dan kita take a lead, karena itu anak kita kan gitu. Bisa jadi sampaikan, Pak, saya kan sudah dididik sama bapak ibu, sekarang giliran saya dong ngedidik anak saya. Nah, saya itu punya beberapa aturan gitu ya. Aturannya misalkan begini. Kalau jam malam jam 8 udah pada tidur, makanya itu harus di meja, ngomongnya itu nggak boleh jejeritan misalnya gitu ya. Sampaikan kepada bapak ibu, insya Allah kalau kemudian itu baik, bapak ibu bisa ngelihat itu, mereka juga akan bisa nerima gitu. Mungkin itu. Oke, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Kayaknya pertanyaan online udah selesai semua. Oke, ini aku harus pakai alhamdulillah headset ya, Dan, karena baterainya habis sebentar. Oke. Can you still hear me? Ya. Oke. Ya. Kita lanjut pertanyaan ke 7. Oke. Ketiga dari apa yang kita siapkan. Dari Mbak Rizka Afizatu. Apakah boleh memberikan hukuman kepada anak ketika tidak menjalankan rutinitasnya? Misal karena melanggar kesepakatan jam makan masih main, jadi akhirnya tidak boleh dia main di luar dan sebagainya. Gimana, Yumna? Oke. Ini tadi bukan bagiannya Dana ya, udah ganti ya. No, it's yours. Jadi kali ini punya aku Dana. Oke.
Punyaku setelahnya kan Nurlina, bukan? Kita pakai yang lama. Oke, I see. Right. Oke, bagaimana, apakah boleh memberikan hukuman kepada anak ketika tidak menjalankan rutinitasnya? Misalkan Ya. melanggar kesepakatan jam makan. Gini Bun ya. Jadi rutinitas itu dibuat eh, untuk tujuan tertentu. Tujuannya adalah supaya smooth running of the house gitu ya. Jadi ada smooth running, nggak ada konflik, nggak ada teriak-teriak, nggak ada apa ya pertengkaran, nggak ada ayel-ayelan gitu. Jadi rutinitas itu dibuat supaya lancar perjalanan dari jam ke jam, dari waktu ke waktu itu lancar. Mereka tahu apa yang diharapkan, Bunda tahu juga apa ya, mengharap apa dari anaknya. Jadi itu kuncinya. Jadi tidak untuk membuat anak itu merasa terkekang, gitu ya. Membuat anak itu merasa apa namanya nggak bisa gerak, gitu. Kita harus hati-hati kalau kemudian rutinitasnya itu sangat ketat, anak ngerasa bahwa seperti hidup di sebuah camp militer gitu kan, camp militer atau bisa jadi malah penjara gitu, makan aja ada jamnya ya. Misalkan kalau belum jam 8 nggak boleh, misalkan kalau nggak jam 7 nggak boleh makan apapun gitu, padahal jam 5 itu udah lapar banget misalkan gitu ya. Ya, itu tergantung suasana ya Bun ya. Karena ada anak yang mungkin hari itu sibuk banget sampai kemudian lupa lunchnya hanya sedikit ya, makan siangnya sedikit, jadi jam 5 udah melapar. Kalau mau makan sekali waktu nggak masalah. Nanti jam makan malam mereka bisa duduk bareng. Mungkin si dia makan apel atau makan hal yang kecil, tapi kalau kita enggak, semuanya harus duduk bareng pada saat jam makan malam. Ya ajak mereka duduk bareng tapi nggak harus makan gitu loh. Ya, jadi intinya kan sebenarnya apalagi kalau itu urusan perut, urusan kebutuhan jasmani, ya nggak bisa nanti jam 7 ya Allah sampai lapar, ini rumah apa penjara gitu kan. Jadi nggak bisa lah kita buat rutinitas itu sebagai alat untuk mengontrol anak sampai pada titik mereka itu suffocated gitu ya, atau kemudian kok nggak bisa gerak, nggak ada leniency di sana, nggak ada sedikit ruang untuk gerak gitu ya. Enggak, jangan seperti itu gitu ya. Jadi itu hanya untuk day to day tapi nggak eksak. Jadi ada orang memang mereka itu lebih suka apa ya, every hour ya, tiap jam, tiap waktu itu harus sama gitu ya, harus harus cocok dengan jadwal gitu. Padahal hidup kan nggak seperti itu gitu loh. Dan itu juga mengajari kepada anak Bun. Kalau misalkan sekali waktu itu nggak cocok sama jadwal, kemudian kita itu oke, that's okay deh. Karena ada ujian kerja nggak semuanya akan diterima. Kuliah nggak semuanya UMPTN itu keterima, ya kan? Ranking nggak semuanya itu harus satu, gitu loh. Dalam arti there will be a time, akan ada waktu di mana anak itu nggak akan apa ya, tidak akan terpenuhi apa yang diinginkan. Dan sekali waktu itu ada bola-bola apa ya namanya, surprise gitu loh dalam kehidupan. Nah itu harus kita ajarkan juga, dan kita pun juga harus cool sebagai bunda. Kemudian wah jam 5 kok belum selesai PR-nya misalnya gitu, dilihat, dianalisa, kenapa, apa dia memang kebanyakan main, kenapa kok kebanyakan main, apa dia lagi senang-senangnya main A sampai kemudian, kalau main A itu adalah mainan yang edukatif, is okay, apalagi kalau mereka masih kecil ya. Tapi kalau kemudian dia banyak main karena memang males, nah itu nanti bisa diaplikasikan konsekuensinya. Jadi nggak kemudian setiap melanggar berarti nanti harus kemudian diberi hukuman, nggak seperti itu. Harus ada proses apa namanya holistic approach lah ya, bagaimana apa yang membuat dia itu seperti ini gitu. Gitu ya Bun. Kalau kemudian itu memang layak untuk mendapatkan konsekuensi, misalkan tadi ya harusnya PR selesai jam 5, tapi ternyata dia malah mainan game. Padahal mainan game nggak boleh kalau nggak hari weekend misalnya gitu. Nah itu harus diberi peringatan, dikasih peringatan dulu Bun. Jadi bukan konsekuensi itu harus seperti yang saya sampaikan minggu lalu, peringatan itu memberikan ruang kepada anak untuk memilih the next step gitu loh. Next stepnya itu apakah saya mau tetap melanggar atau saya mau mengontrol apa namanya action saya, perbuatan saya dengan menuruti apa yang seharusnya saya lakukan. Gitu. Itu fungsi dari reminder atau fungsi dari apa tadi? Aturan. Peringatan. Oh, peringatan, ya. Jadi ada peringatan. Jadi dua kali lah paling enggak, sehingga mereka tahu ada ruang sudah jamnya perbaiki. Ya. Jadi intinya hukuman itu nggak selalu harus ada ketika dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di jadwal rutinitas itu.
Kalau aku lebih pendekatannya juga lebih ke positif kalau menurutku, bukan hukuman, tapi konsekuensi logisnya kalau adik nggak melakukan apa yang dijadwalkan, berarti nanti di akhir harusnya dapat bintang karena kamu miss apa yang sudah kamu lakukan, ya nggak dapat bintang malam ini gitu. Kenapa? Karena tadi jamnya makan adik masih main gitu. Jadi ada konsekuensi logis itu aja yang mungkin dia harus juga tahu gitu. Selain itu tadi tetap cool, nggak usah teriak-teriak dan sebagainya kata Yumna tadi. Gimana sih ini? Bla bla bla. Ini udah jam 12, jam 1 di Riyadh. Oke. Mau lanjut atau mau di Boleh, satu pertanyaan lagi ya, Dan. Oke. Yumna ya. Dari Oke, aku silakan. Yang mana? Karena aku dapat yang baru. Nurlina. Nurlina. Oke. Anak saya, Dok, anak saya yang kedua itu saya kasih ikut kajian, yang itu. Tapi setiap ada yang dia inginkan tidak dituruti, ngancem berhenti. Contohnya pinjam HP, hanya pengen lihat status. Anak saya umur 12 tahun, perempuan. Oke, ini menarik banget ini, Dan. Ya memang anak umur 12 tahun tuh nggak bisa dipaksa. Mereka sudah ingin punya kontrol sendiri yang seperti saya bilang tadi. Selaras dengan umur, itu nanti kontrol untuk bisa mengontrol diri mereka sendiri dalam arti punya power terhadap kuasa terhadap dirinya sendiri itu mereka semakin besar. Anak umur 12 tahun itu sudah mulai bisa dipercaya untuk bisa ngontrol beberapa dalam kehidupan dia gitu, kayak sikat gigi dia nggak harus disikatin atau pakai baju nggak usah dipakein, itu kan dia sudah punya kuasa atas dirinya. Termasuk mungkin adalah aktivitas apa saja yang ingin dia lakukan, itu partly bagaimana dia spend the day atau the week itu dia ingin punya kontrol. Jadi kalau kemudian kita ya akan jadi power struggle juga nantinya itu. Yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama memberikan kesadaran kenapa sih dia itu harus ngaji gitu. Itu yang pertama. Seperti Yumna tadi bilang, action. Jadi action atau perbuatan itu didasari oleh akliyah kita atau pemahaman kita dan juga oleh nafsiyah atau kecenderungan kita. Ketika anak itu ini tadi ada bentuk ngancem, kalau nggak mau kalau nggak dikasih handphone aku nggak akan melakukan. Sebenarnya bisa jadi dua-duanya, dia belum paham dan perasaannya itu belum memang pingin ada dalam forum pengajian itu sendiri gitu. Jadi yang harus dilakukan dua hal itu tadi, memahamkan kenapa sih dia itu sebagai anak umur 12 tahun harus punya forum setiap minggu untuk ngaji, ya karena memang dia sudah akan terbebani hukum. Bisa jadi sebenarnya dia sudah terbebani hukum ya, ada anak perempuan yang balik umur 9 tahun gitu. Itu yang pertama, memahamkan dengan apa? Seperti yang Yumna tadi bilang, diskusi, ngobrol dari hati ke hati, enggak selalu lecturing atau ngasih ceramah. Gimana sih nak, dulu aku bundamu bla 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 yang seperti itu, membandingkan dan sebagainya. Enggak, tapi dengan diskusi, maumu gimana sih nak dalam sehari, dalam seminggu itu apa saja aktivitas yang kamu mau. Dari situ mana yang harus dipotong, mana yang harus ditambah, mana yang harus diselipkan yang baru gitu. Kemudian yang kedua adalah membiasakan kecenderungan itu. Membiasakan anak untuk menyukai forum pengajian itu tadi ya harus kita dukung, nak, bekalnya udah mama siapin ya, itu kerudungnya udah mama setrika, abayanya aku pilihin yang paling manis buat dipakai gitu. Jadi ibunya itu dengan penuh bahagia menyiapkan anaknya menuju forum itu sehingga dia dalam wah ibuku mendukung banget dengan aktivitasku ini, nggak tiba-tiba ya lah sana udah ya lah kalau orang Arab sini ya udah siapkan sendiri. Ya sebentar lagi tuh pengajian kok nggak berangkat sih kayak gitu. Enggak, kitanya dengan nuansa yang positif mendukung anak untuk segera keluar ke majelis itu dengan suka hati. Nah, makanannya itu udah siap. Hari itu aja spesial pas pengajian. Jadi dia merasa this is something special yang akan aku akan ke pengajian itu my mom akan melakukan semua hal yang membuatku bahagia. Sehingga
ada asosiasi pengajian itu adalah hal yang membahagiakan di dalam diri kita. Yumna udah bahas minggu lalu terkait dengan memori itu terkait dengan asosiasi kejadian-kejadian yang kita spark, kita bikin indah kepada anak saat dia mau pengajian itu Suaranya hilang. itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada telepon masuk itu tadi. Oke, makanya ada sempat hilang. Okay. Oke, sedikit menambahkan ya. Jadi gini Bun, kadang ya kita memang outsource kajian itu kepada yang lain, tapi kita juga harus melihat juga apakah itu sesuatu yang menarik bagi anak. Jangan kemudian kita, apalagi kalau itu berkaitan dengan Islam ya, dalam arti gini, Islam itu subhanallah, masya Allah, bisa disampaikan dengan approach segala macam. Dana, izin dulu Yumna ya. Oke. Mohon maaf ini. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kita udah tutup. Can you close it? Oke. Ya, oke. sedikit menambahkan aja. Jadi dari yang sampaikan Dana tadi, kita perlu melihat Bun, apakah forum yang dihadiri itu adalah sesuatu yang menarik, apakah yang disampaikan adalah sesuatu yang membuat mereka itu jadi berpikir, atau sesuatu yang, karena umur 12 tahun tidak bisa ya duduk seperti kita sekarang gitu ya, 2 jam kemudian gini syarat-syarat amal yang diterima dalam Islam misalnya gitu, hanya sekedar teori tanpa ada sebuah upaya untuk membuat mereka itu tertarik. Misalkan oke, hari ini kita, karena saya dulu pernah mengorganisir apa namanya youth project di sini gitu ya, ketika hanya kajian tok gitu ya, penyampaian materi 1 jam, mereka bosen gitu. Tapi as soon as kalau kemudian jadi kita misalkan bikin activity gitu ya, di dalam kajian tadi ada activity, bikin apalah, bikin dompet atau bikin sesuatu yang nanti berkaitan dengan project ini tadi, bagaimana sesuatu yang dibuat itu harus mengikuti sebuah struktur ya. Misalkan mau bikin kue, misalkan aktivitasnya bikin kue, nanti ada ukurannya, ada perjalanannya, ada sebuah proses yang jelas. Nanti kemudian kita kaitkan, subhanallah, Allah menciptakan manusia, kita bikin kue itu ada resepnya, misalnya gitu ya. Ini contoh aja, ada resepnya, ada kemudian ukurannya. Kalau kemudian tidak dipakai resepnya, apa yang terjadi? Nggak akan kue itu muncul enak gitu, jadinya bantat. Sama manusia juga kayak gitu Dek, gitu ya, adik-adik, manusia juga kayak gitu. Kue ini tadi kalau misalnya kita nggak nuruti resepnya gitu ya, gulanya terlalu banyak, tepungnya terlalu sedikit, telurnya terlalu banyak, itu akan jadi masalah. Manusia kalau nggak ngikut aturannya Allah, itu juga akan jadi masalah. Ini contoh sederhana aja gitu ya, membuat konsep itu menjadi praktikal. Jadi kalau kemudian kajiannya itu sifatnya interesting gitu, insya Allah anak juga akan bisa membuat tertarik. Jadi ini juga harus dilihat ya Bun ya, didiskusikan juga kepada anak. Kenapa kok nggak tertarik? Kenapa kok mereka males-malesan? Apa yang buat mereka itu malas-males? Apakah topiknya? Apakah kemudian nggak mengena? Apakah terlalu idealisme ya? Itu sesuatu, karena kalau seperti itu ya itu seperti mendengar dongeng aja. Kalau misalkan mereka cerita tentang dongeng para sahabat, itu bagaimana membuat dongeng itu menjadi applicable terhadap kehidupan mereka. Ini penting gitu. Jadi bunda pun nggak hanya sekedar ngirim untuk ngaji udah balik kemudian berharap anak itu berubah gitu ya, berubah jadi orang yang alim misalnya, nggak bisa juga. Harus ada sebuah proses, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai ibu, harus ada proses ini rectify gitu ya, atau melihat kembali atau revisit. Mungkin itu aja ya, Dana udah harus pamit duluan karena mungkin ada telepon penting tadi. Jazakumullah khairan kasira kepada bunda yang sudah hadir. Ada Masya Allah, masih ada 32 stay tune. Tadi sempat 62, Masya Allah tabarakallah. Jazakumullah khairan kasira. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada kesalahan keburukan itu datangnya dari kami sebagai manusia. Kalau ada yang baik monggo silahkan diambil, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah ya. Dan kalau ada yang buruk ya dibuang saja insya Allah ya. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira kepada bunda yang sudah hadir pada pagi hari ini waktu Inggris jam 10, dan siang waktu Riyadh, dan sore hari waktu Indonesia. Jazakumullah khairan katsira. Sampai ketemu. Mungkin kita off 2 minggu atau 3 minggu insyaallah, dan insyaallah tunggu modul berikutnya insya Allah ini sudah kita rencanakan Januari. Insya Allah kita akan adakan 2 sesi untuk
ini rencana ya, semoga tidak ada lockdown, tidak ada distant learning di sini, jadi kita bisa fokus dengan modul berikutnya, modul 3, 4 dan modul 4, 5 dan 6 insya Allah selesai bulan Januari, Februari, Maret. Mungkin itu. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.